Kamu seperti bidadari ya. Kamu nggak pakai make up tapi kelihatannya bekas cahaya wudhu ya, cahaya tahajud ya. Kalau dia bukan ayahmu, dia bukan kakekmu, dia bukan abangmu, dia bukan adikmu, dia bukan suamimu, dan dia bukan keluargamu, yakinlah dia buaya darat. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kalau ada satu grup pengajian, satu ngaji, satu ustadz, satu grup, satu kelompok, satu komunitas mulai memuji-muji, kamu seperti bidadari ya. Kamu nggak pakai make up tapi kelihatannya bekas cahaya wudhu ya, cahaya tahajud ya. Kalau dia bukan ayahmu, dia bukan kakekmu, dia bukan abangmu, dia bukan adikmu, dia bukan suamimu, dan dia bukan keluargamu, yakinlah dia buaya darat. Dosa perempuan bukan membuka aurat, dosa perempuan bukan membuka rambut, itu udah jelas dosa. Dosa perempuan adalah mesra kepada orang yang tidak layak untuk dimesrai. Kapan kita pengajian lagi? Nggak tahu. Kira-kira nanti di hotel mana ya? Tanya aja tim. Ustadz Somad jadi nggak datang, bukan urusan saya. Memang zaman sekarang mesti jutek. Kamu nanti datang ngaji? Iya. Jangan. Ustadz enak aja ngomong begitu. Ustadz kan udah nikah, Ustadz kan ustadz. Tidak ada perempuan yang boleh komunikasi ke saya kecuali istri saya. Kenapa? Karena saya pun berpotensi untuk menjadi setan. Itu pesan ibu saya. Kata ibu saya, kau hati-hati, kau ustadz. Aku nih ustadz mak, setannya ustadz juga. Aku nih dari Al-Azhar Mesir mak, setan yang menggoda kau lulusan Kairo juga, lulusan Fir'aun. Semua ada peluang untuk melakukan perbuatan dosa. Handphone saya ini nggak ada passwordnya, maka kalau di rumah istri saya mau lihat tapi dia nggak pernah ngelihat, nggak pernah sekalipun diperiksanya. Ustadz kok tahu? Saya intip juga dari jauh. Memang ada password. Memang nggak ada password. Saya bilang sama dia, aku bilang aku nggak mau ada kecurigaan antara kita. Ini nggak ada password, dibuka langsung terbuka, langsung nggak ada. Saya letakkan sih. Tapi sambil main sama Sami saya tengok juga. Dan handphone dia pun nggak ada password. Dan saya tidak pernah membuka-buka handphone dia. Hubungan kita adalah trust. Hubungan kita adalah kepercayaan. Ini penting. Mudah-mudahan adik-adik yang belum menikah dapat jodoh yang baik-baik. Banyak sekali yang belum nikah. Saya tengok yang bilang amin tadi kayaknya anak udah 3. Itu untuk anak-anak kami Pak Ustadz. Semua ini sudah ada jodohnya, cuman belum kelihatan. Itu aja. Bayangkan kalau kita lahir langsung kelihatan, kan nggak enak hidup ini. Coba bayangkan lahir, begitu TK langsung dikasih tahu, itu jodohmu. Saya langsung lemas. Itu. Allah itu ngasih surprise. Allah itu ngasih surprise ke kita, makanya jodoh itu disembunyikannya. Cuman kadang kita ini semua maunya nyata, semuanya mau kelihatan. Ya dirahasiakan Allah, biar supaya apa? Surprise. Supaya nanti kalian waktu menikah, wow. Semua akan indah pada masanya, Besti. Nah, setelah kita sadar, lalu kita bertaubat, dan kita punya komunitas yang selalu mengingatkan kita. Saya setiap bulan kumpul, namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Setiap bulan kumpul, namanya Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Ada majelis ilmu. Saya kasih tahu ke kawan saya, kalau aku salah, postinganku salah, ngomongku salah, kasih tahu aku. Tapi tolong jangan di depan jamaah.
Aku nih profesor doktor. Hilang harga diriku. Kau kalian jaga juga. Kalau aku salah, jangan kalian komen. Kalau haters, enggak apa-apa, mereka kan memang setan. Tapi kalian teman-temanku, aku bilang, jangan. Nah, jadi kita ini juga jaga privasi kita, jaga diri kita. Memang ini istri, rumah kita itu bukan berarti seperti hall, ada sekatnya. Ini ruang tamu, kawan, sahabat, tapi ada lebih privasi lagi, ruang dapur. Di dapur kita, tamu nggak mungkin ke dapur. Yang ke dapur itu keluarga, mertua, kawan, asisten rumah tangga. Tapi ada yang lebih spesial lagi, kamar. Yang di kamar itu istri. Tapi ada yang lebih spesial lagi, toilet. Masa sama istri? Itu kita sendiri. Kalian yang belum nikah, yang kalian pikir orang yang udah nikah ini sama istrinya, sakit itu. Jadi kita ini juga ada privasi. Kamu moto saya di sawah, silakan. Kamu moto saya waktu mancing, silakan. Kamu moto saya dengan anak saya, silakan. Kamu moto saya dengan istri saya, silakan. Kamu moto saya di kampung saya, silakan. Tapi kalau sampai kamu moto ijazah saya akan balas. Saya akan gigit kamu. Kita mesti punya privasi. Jangan sampai semuanya diekspos. Ibu nggak boleh ekspos semuanya. Dikit, mas. Dikit diekspos, dikit diekspos. Kalaupun mau ekspos, dikit aja. Saya dengan anak saya ada juga saya ekspos. Tapi dengan istri saya ada pernah saya posting. Kalaupun posting rame-rame. Kalau mau posting ibu rame-rame, ini rame-rame, ambil fotonya nanti di depan, foto yang kira-kira wajah ibu kalaupun dibesarkan hilang. Nanti fotonya ambil dari sini rame, foto apa tuh. Kalaupun nanti dia mau usaha lagi hilang, sama mirip semua. Jangan sampai ibu. Kenapa? Ada orang yang diam-diam, bukan tetangga ibu, bukan teman, bukan kawan, bukan sahabat, tapi selalu mengikuti foto ibu dan dia jatuh cinta. Hati-hati. Setiap hari dia buka FB ibu, setiap hari dia lihat Instagram ibu. Ibu tidak kenal dengan dia dan dia jatuh cinta dengan ibu. Foto ibu dia cetak, foto ibu dia simpan. Siapakah dia? Mana saya tahu. Tapi dia ada. Maka kalau mau posting rame-rame nggak apa-apa. Yang lalu-lalu ya kalau masih bisa di-delete, di-delete. Ini komunitas ini untuk menjaga kita semua. Siapa sahabat kita yang paling baik? Sahabat yang menunjukkan segala kelemahan-kelemahan kita. Yang keempat, sadar, taubat, berkomunitas berjamaah. Yang keempat, insya Allah istiqomah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Bro, ayo kita dugem ya. Dugem itu maksudnya duduk sambil gemetar. Aku sudah taubat. Aku sudah sadar bahwa kehidupan ini hanya sementara. Aku sudah sadar bahwa kita akan mati menghadap Allah. Maka kalau kau ngajak dugem, tidak. Dan aku sudah berkomunitas, aku sudah ngaji. Aku yang bayar, oke. Ini belum istiqomah. Kalau istiqomah itu siapapun yang ngajak, yang kita jalan malam ini, aku sudah hijrah, aku sadar, aku taubat, aku sudah berkomunitas dan aku istiqomah. Sebentar aja jalan kita, tidak. Say no to bonceng. Terus hubungan kita gimana? Ya terserah kamu lah. Enak aja kamu ngomong begitu. Sudah 5 tahun hubungan kita, berarti nasibku sama seperti roti, dibuka, dijilat, dicelupin tapi tidak dimakan-makan.
Kalian mesti bertanggung jawab. Laki-laki yang baik bukan laki-laki yang datang membawa mawar, tapi yang datang membawa mahar. Bertanggung jawab. Jangan anak gadis orang sudah babak belur, datang mertuanya, calon mertua bapaknya nanya, kapan kamu menikahi anak saya? Saya sudah bertaubat. Datang bapaknya ke dapur, sebentar ya, bawanya perang panjang, aku pun sudah taubat juga, dan aku mau berjihad fisabilillah. Mati kau. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Bayangkan kalau kalian punya anak perempuan, kalian punya adik perempuan, kalian punya saudari perempuan. Saya memang nggak punya anak perempuan. Anak pertama Mizyan Hazik Abdillah, yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, dua-duanya laki-laki. Tapi melihat anak perempuan tadi di rumah tahfiz Quran Raudhatul Jannah, saya salaman dengan anak perempuan, saya usap kepala mereka, inilah anak-anak perempuan. Melihat anak perempuan, melihat anak perempuan ingat anak kita, bagus. Melihat ibu-ibu perempuan ingat ibu kita, bagus. Asal jangan melihat istri orang lupa bini kita. Jadi jangan melihat perempuan itu sebagai objek. Perempuan itu adalah saudari kita, perempuan itu adik kita, perempuan itu kakak kita, perempuan itu perempuan yang kita lindungi. Maka insya Allah kalian tidak akan menyia-nyiakan perempuan. Mudah-mudahan anak-anak perempuan kalian juga tidak disia-siakan orang lain, insya Allah. Jadi istiqomah. Doakan supaya Ustadz Somad istiqomah. Saya setiap ketemu Habib, kiai, ulama, tuan guru, pas salaman mau pulang, Ustadz Habib saya izin mau pulang ya. Iya. Pas cipika-cipiki, pas di telinga kanan, pasti pesan mereka satu, doakan saya istiqomah. Saya ketemu dengan Syekh Fulan, doakan saya istiqomah. Kenapa ulama-ulama besar yang hebat-hebat itu doanya minta istiqomah? Karena semua amal kita ini seperti debu yang dihembus angin. Kalau tidak istiqomah, doakan Ustadz Somad supaya istiqomah. Ustadz memang ada godaannya. Oh, kalian aja yang nggak tahu. Tapi handphone Ustadz pasti dilihat ustazah. Handphone insya Allah selamat. Tapi DM itu komen-komen di Instagram, komen-komen di YouTube itu, memang Ustadz baca semua. Saya nggak baca semua, tapi beberapa saya ingat. Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Mikro. Kalau tuan beli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati, itu tanda waktu sudah habis. Sadar, taubat, berjamaah, istiqomah, puncaknya hadiahnya adalah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Akhir kalam kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabb Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Kalau kita sudah taubat, kita sudah berjamaah, kita sudah istiqomah, nanti saat kita mau mati turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Jangan takut sakaratul maut, jangan takut azab kubur, jangan takut padang mahsyar, jangan takut titian siratal mustaqim, jangan takut neraka. Wala tahzanu, jangan sedih meninggalkan anak, jangan sedih meninggalkan istri, jangan sedih meninggalkan rumah, jangan sedih meninggalkan jamaah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah
kau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya mati, sebelum mati itu kita sudah melihat malaikat mengepakkan sayapnya, dan kelihatan di sayap itu bahwa kita masuk surga dan bertetangga dengan kawan-kawan kita semua. Maka saat malaikat itu mencabut nyawa, wajah tersenyum. Pas dibuka penutupnya, kenapa dia senyum? Karena dia sudah melihat tempatnya di surga. Doakan Ustadzul Somad mengalami seperti itu insya Allah. Saya mau kalau saya mati, saya melihat tempat saya, dan saat melihat tempat itu, disitulah malaikat mencabut nyawa sehingga kita tidak terlalu merasakan sakit. Ini kontradiktif Pak Ustadz. Masa sakit tapi nggak sakit? Sakit tapi nggak sakit. Sekarang saya tanya ibu waktu melahirkan itu sakit apa nggak sakit? Saya nggak nanya kalian. Kayak pernah aja ngalamin. Sakit kan Bu? Sakit. Kemudian setelah anak lahir, datang bidan membawakan anak. Lalu bidannya ngasih ke ibu supaya ibu susukan. Di saat itu ibu senyum apa tidak? Senyum. Sakit atau enggak? Itulah makna sakit tapi enggak sakit. Padahal sakit. 9 bulan 10 hari mengandung. Di Kendari ngandung masih 9 bulan 10 hari. Soalnya di tempat lain itu sekarang nikah Januari, Maret sudah lahir. Pas ditanya, kok cepat sekali? Dalam rangka efisiensi. Ternyata di Kendari masih. Tulang belakang ini membengkok, melengkung. Usus itu naik ke atas. Usus lambung naik ke atas karena rahim membesar. Kulit, tangan, leher menghitam. Sebelum mengandung memang udah hitam. Puncaknya adalah pada saat hari kelahiran. Buka 1, buka 2, buka 3, sampai akhirnya robek dagingnya untuk mengeluarkan saya, ibu saya, nenek kita, untuk mengeluarkan kita ke alam dunia. Tapi saat bayi itu dipegang, dia senyum, melelehkan air mata, dia cium bayi itu. Kalau ditanya suaminya, sakit, sakit. Tapi kenapa nggak sakit? Karena ada yang membahagiakan. Kira-kira, agak-agaknya. Begitu juga lah sakratul maut itu. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti hunjaman tombak di ulu hati, di jantung. Tapi kita tersenyum. Kenapa? Karena melihat tempat di surga, dan nikmat melihat tempat itu mengurangi rasa sakit. Susah mengungkapkannya karena ini masalah rasa. Rasa itu tidak bisa diwakili oleh kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai saya berusaha untuk merangkai kata untuk mewakili rasa, kata juga selalu berdusta. Kenapa? Karena rasamu belum tentu rasaku. Tapi insya Allah kita semua merasakan yang sama. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur. Waktu kami, waktu ayah, waktu kita mengazankan anak kita di telinganya sebelah kanan, Asyhadu an la ilaha illallah. Kami laki-laki saat mengazankan kalian, anak-anakku perempuan, kami nggak minta apa-apa, kami nggak minta balasan apa-apa, kami cuma minta balasan satu. Saat kami terbujur kaku di ruang ICU, kalianlah yang membisikkan ke telinga kami sebelah kanan, La ilaha illallah. Kalau anak nggak ada, mudah-mudahan istri. Makanya nanti malam kalau suami ibu payah bangun subuh, cobalah jurusnya La ilaha illallah
insya Allah bangun dia. Ibu udah pernah nyoba? Belum? Coba malam ini. Soalnya kalau saya teruskan cerita mati ini kalian nangis. Kalau kalian nangis, saya nangis, terus acara kita gimana? Maka saya belokkan sedikit. Maka air mata kalian itu udah hampir-hampir keluar masuk lagi. Udah hampir keluar masuk lagi. Udah keluar masuk lagi. Akhirnya dia ngerajuk. Ya udah masuk aja lah kata dia. Ada gunanya juga kita nangis. Insya Allah kita meninggal dalam keadaan tersenyum. Kalau dipikir-pikir hidup ini ya, cari uang buat rumah untuk kita, beli mobil untuk kita, beli motor untuk kita. Kita nih laki-laki, pas kita meninggal, istri kita cuma nunggu 4 bulan 10 hari. Tengok dia udah mulai ketawa. Setelah 4 bulan 10 hari, nama kita di surat nikah berganti dengan nama Bronis, berondong manis. Motor kita dia pakai jalan-jalan sore. Motor kita dia naiki, mobil kita dia naiki, mini kita pun dia naiki. Ini cerita antar kami laki-laki. Apa yang mau diharapkan dari dunia ini? Apa yang diharapkan? Tapi Pak Ustadz dia mengatakan, kau adalah buah hatiku, buah cintaku, siang dan malam terbayang-bayang, malam tak tidur tak lelap, makan tak kenyang. Wih. Akhirlah semua kedustaan ini. Kita semua akan, tapi jangan gara-gara ini lalu kalian pulang kelahi. Saya nggak mau. Saya nggak mau nanti siang bapak minta kopi, mama datang istri bawakan kopi, papa ini kopi untuk papa. Akhirlah semua kedustaan ini. Saya nggak mau juga begitu. Saya mau ingin menyadarkan kita ini udah terlalu jauh. Kita sadar bahwa kita semua akan mati. Sore-sore mereka jalan-jalan pakai motor kita. Suami yang baru nanya, makam suamimu mana? Saking kan kuatnya pegangannya, nggak bisa dia nunjuk. Aku tahu kalimat ini menyakitkan bagi kalian ya. Aku tahu. Tapi kalau nggak aku jelaskan, kalian nggak sadar bahwa kita ini hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mau polisi, mau tentara, mau penguasa, mau rakyat jelata, semuanya akan mati masuk ke lubang tanah. Tapi jangan habis ngaji ini semua bawaannya mau mati. Saya nggak mau setelah ini semua rapat pengajian. Gimana visi misi kita ke depan? Udah aku mau mati. Makin semangat, insya Allah istrinya masuk surga, suaminya juga masuk surga, insya Allah. Ibu mau masuk surga sama bapak? Alhamdulillah. Bapak mau masuk surga sama ibu? Ustadz, kenapa kalau perempuan itu ditanya, ibu mau masuk surga sama bapak? Mau. Pas laki-laki, bapak mau masuk surga sama ibu? Diam. Laki-laki itu nggak berkata-kata. Laki-laki itu memang nggak ngomong. Laki-laki itu nggak berkata-kata. Tiba-tiba gila. Tiba-tiba mati. Ya laki-laki emang gitu emang gitu. 90% laki-laki di Indonesia tidak mengungkapkan cintanya kepada istri. Kalau ada suami ibu yang nggak pernah bilang I love you, berarti masuk yang dalam 90%. Mereka langsung menunjukkan bukti, uang belanja,
hadiah-hadiah, surprise, begitu. Rata-rata laki-laki Indonesia itu tidak mengungkapkan I love you kepada istrinya karena mereka lebih banyak mengucapkan itu kepada istri orang lain. Tapi ini nggak ada di Kendari, nggak ada. Ini yang saya ucapkan ini jauh. Yang di Kendari ini semuanya baik-baik semua. Tapi nggak tahu juga kita ya. Ustadz, ya. Saya kalau masuk surga nanti ketemu dengan istri saya. Oh iya. Dalilnya Pak Ustadz, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan yang dia cintai. Diam. Bapak kok diam? Masa di surga ketemu lagi Pak Ustadz? Kok ngomong gitu Pak? Di dunia aja saya udah nggak tahan kali. Bapak nggak tahan kenapa? Jujur sama saya, ini rahasia antara kita. Kenapa Bapak nggak tahan? Saya ditanya terus, tinggal di hotel mana, pulang jam berapa, kunci motor mana, kunci mobil mana, ini kain sarung kenapa nggak dipakai sholat, ini baju koko kenapa nggak dipakai sholat mana, tolong kirim foto sedang di mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa. Itu bukan istri Pak, itu security. Kalau ada kalian, adikku, kawanku, sahabatku, bapak, om, paman yang punya istri begitu, mereka adalah bidadari surga yang dikirim Allah menyelamatkan kalian. Menyelamatkan kalian dari pelakor, menyelamatkan kalian dari selingkuh, menyelamatkan kalian dari zina, menyelamatkan kalian dari riba, menyelamatkan kalian dari fitnah akhir zaman yang luar biasa. Maka pulang dari sini panggil dia, oh my angel, kau adalah malaikat penyelamat. Selama ibu tidak berhenti bertanya kau pulang jam berapa, aku bawa mana, kau sholat atau tidak, berarti masih ada malaikat sang penyelamat di rumah tangga kita. Terserah mau percaya atau nggak percaya. Tapi kalau ibu sudah diam, Bu, tadi kami lihat bapak di lobi hotel jalan, biar aja, udah saya ikhlaskan. Ya Allah, kalau mau ambil. Tapi jangan juga jadi istri kalau kamu nanti sudah menikah, ibumu datang dari kampung, nak, minjam uang 50.000, mama mau buka puasa Senin Kamis, nak, pinjam duit untuk beli palu basah, saya mau buka puasa, nak, pinjam 50.000 dulu. Sebentar ya mah, duit dipegang istriku semua. Ibumu yang melahirkanmu meregang nyawa, tapi duitmu semua habis dia pegang. Kalau ada model suami model begini, ini kalau mati nanti di akhirat, ini tidak kena azab kubur. Karena pas malaikat mau mengazab, kata malaikat satu lagi, yang ini nggak usah kita azab. Kenapa? Udah azab kali di dunia. Di balik laki-laki yang hebat-hebat ini ada dua perempuan yang luar biasa, ibu dan istri. Memang sekarang kau sebagai istri, tapi nanti akan menjadi seorang ibu yang akan punya menantu. Kalau sekarang posisinya sebagai menantu, baik pada mertua, maka insya Allah nanti juga akan menjadi mertua yang punya menantu yang baik-baik, insya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan yang terbaik buat kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Ada 5. Apa sih yang 5? Pulang jam berapa, jalan dengan siapa, tinggal di mana. Yang pertama sadar, yang kedua taubat, yang ketiga berjamaah berkomunitas, yang keempat istiqomah, yang terakhir husnul khatimah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini.
ada kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati, tidak layak saya ucapkan di depan ibu-ibu saya, orang-orang tua saya mohon maaf. Sudikah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.